Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Gimana kabarnya sekarang? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa yang pandemi ini, mudah-mudahan negeri kita atau COVID ini segera berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum beraktivitas, saya mau membuat video permintaan komen yang bertanya tentang rincian modal menanam sawi jasim. Dalam masa pandemi kayak sekarang ini, pertanian dan usaha yang lain sedang diuji kesabaran dalam menjalaninya, diuji dengan harga yang relatif murah sekarang. Tapi gak apa-apa kawan-kawan, yang penting kita selalu diberi kesehatan dalam menjalani semua ini. Untung dan rugi udah menjadi hal yang biasa dalam dunia usaha. Yang terpenting bagaimana kita mensyukuri sedikit, yang penting berkah. Baik kawan-kawan, kita langsung aja rincikan biaya nanam sawi jasim. Baik kawan-kawan, kurang lebih seperti ini rincian biaya tanam sawi jasim asumsi 1 ton di lahan 500 meter. Kita poinkan aja di poin A, modal persemaian. Ini modal pertama untuk menanam sawi. Yang pertama itu pengolahan lahan untuk membuat bedengan. Kalau kita membuat lahan dengan orang lain itu di tempat saya dihargai 30.000 sampai selesai. Yang kedua, setelah pembuatan lahan, pengolahan lahan maksudnya, itu pemupukan dasar, yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang 1 karungnya di tempat kami itu 10.000, ada yang 9.000. 1 karung itu bisa untuk 2 kali persemaian. Jadi kami menggunakan setengah karung, jadi kita harga 5.000 aja karena kita bagi 2. Yang ketiga itu kapur dolomit. Kapur dolomit 1 karungnya itu harganya 15.000, bisa untuk 3 kali persemaian. Jadi kita ambil 5.000 aja. Dan yang keempat yang pastinya bibit sawi jasim. Bibit sawi jasim untuk 1 ton cukup 5 sendok makan. Kalau kita beli dari toko itu saya kurang tahu karena belum pernah beli. Tapi kalau di kebun lah, di petani yang lain, 1 sendoknya itu 2.000, ada yang 3.000. Saya ambil 2.000 aja. 5 sendok kali 2.000 yaitu 10.000. Jadi modal awal untuk menanam sawi itu pembuatan persemaian kita jumlahkan jadi 50.000. Yang poin B itu pengolahan atau modal pengolahan tanah. Modal pengolahan tanah. Maaf, tulisan saya agak jelek. Yang pertama penggarap kebun. Untuk lahan 500 meter membutuhkan 3 orang. 3 orang upah kerjanya itu 1 orang 60.000. Ditambah rokok sama kopi, saya kalkulasikan 15.000 untuk rokok dan kopi. Jadi jumlahnya 75.000 per orang. Dikali 3 orang sekitar 223.000. Yang kedua itu pupuk kandang. Untuk dasarnya pupuk kandang, kapur dolomit sama ponska. Pupuk kandang 1 karungnya itu 10.000 dan membutuhkan 6 karung. 6 karung kali 10.000 60.000. Yang ketiga kapur dolomit. Kapur dolomit di tempat kami itu 15.000 per karung, membutuhkan 2 karung. 2 kali 15 9 30. Yang keempat ponska.
atau bisa juga menggunakan pupuk yang lain. Cukup 6 kilo aja untuk 500 meter kali 3.500. Maaf, ini kelebihan 3.500 sama dengan 21.000. Jadi kita jumlahkan untuk pengolahan tanah saja 334.000. Di poin C, setelah pengolahan tanah selesai, pasti pindah tanam dari persemaian. Pindah tanam biasanya 3 orang, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. 2 orang perempuan itu yang menanamnya biasanya ibu-ibu, dan 1 orang kalau kita sendiri yang melakukannya itu berarti kalau kita sendiri atau orang lain kita hargai aja 75.000 untuk upah kerja. Dan untuk 2 orang perempuan untuk yang menanamnya itu 40.000. Apa saja tugas atau pekerjaan laki-laki itu dari mulai pembuatan lubang, penyiraman nanti sebelum dan setelah menanam, dan mengambil benih dari persemaian. 2 orang dikali 2 untuk ibu-ibu 80.000 dan untuk 1 orang laki-laki 75.000. Jadi untuk pindah tanam modalnya 155.000. Dan untuk biaya pemeliharaan diantaranya pemupukan dan penyemprotan hama, insektisida dan fungisidanya. Di poin pertama dulu pupuk di hari keempat, karena kami biasanya 3 kali pemberian di hari keempat, di hari ke-8 dan di hari ke-15. Untuk hari pertama itu maksudnya untuk pemupukan pertama saya menggunakan 3 kilo, tidak banyak, 3 kilo atau 4 kilo, karena ini untuk supaya permulaan aja. 3 kilo atau 4 kilo biasanya saya untuk 500 meter lahan saya menggunakan 3 kilo kali, untuk per kilo 6.400 untuk Oria yang bagus, bukan yang merah itu berarti nitrea atau apa saja, yang putih yang tidak subsidi. 6.400 di 6.400 dikali 3 19.200, dan di pemupukan kedua dan ketiga saya menggunakan 5 kilo kali 6.432.000. Jadi kalau kita totalkan pemupukan pertama sampai ketiga itu 83.200. Dan poin maksudnya pemeliharaan yang kedua itu penyemprotan insektisida. Saya lakukan 2 kali atau sekali. Untuk penyemprotan insektisida dan fungisida saya hargai 1 tank. 1 tanknya itu sekitar 17 liter, 20.000 untuk sekali semprot. Jadi 2 kali semprot itu 40.000. Jadi pemeliharaan pupuk sama penyemprotan totalnya 123.000. Baik, kita totalkan dari poin A sampai poin D, dari mulai persemaian, pengolahan lahan, modal pindah tanam, sama biaya pemeliharaan sampai panen. Tapi bukan termasuk panen, ini cuman kalau panen nanti hitungannya beda lagi. Totalnya itu sekitar 662.200 untuk asumsi 1 ton.
Berarti kalau kita perkecil untuk per 1 kilo sawi caisim itu modalnya Rp662. Jadi kalau kita panen dihargai 2.000, tinggal dikurangi saja modal awal ini. Berarti kalau di bawah kalau harga caisim per kilonya itu di bawah harga modal ini, berarti kita rugi. Tapi kita ambil rata-rata, biasanya kalau sawi harganya itu rata-rata 2.000 sampai 1.500 adalah untung kita. Berapa sih harga caisim paling mahal? Itu saya pernah itu sampai 4.000, modalnya itu cuma Rp662, lumayan banget. Baik, itu saja rincian biaya yang saya coba untuk paparkan di sini. Semoga bermanfaat. Demikian video kali ini, kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.